Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami mau rasakan lawatan Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kami rindukan hadirat-Mu ya Roh Kudus. Bekerjalah pada malam hari ini. Bertahtalah dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang menyentuh setiap hati kami, memuaskan setiap kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau datang Tuhan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau persiapkan hati yang terbaik. Menaikkan setiap pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah melawat setiap hati kami. Roh Kudus bekerjalah atas kami. Pribadi lepas pribadi, Engkau yang jamah. Pribadi lepas pribadi, Engkau yang bekerja dalam hati kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Dengan segenap hati kita mau nyatakan kemuliaan-Nya telah turun. Telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan,
Terima kasih Allahku untuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau buka hati kami, persiapkan hati kami untuk kami naikkan pujian-pujian kami di hadapan Tuhan. Penyembahan-penyembahan dari hati kami. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah hari yang kedua. Mari kita bersemangat untuk merasakan hadirat Tuhan. Mari kita bersemangat untuk menikmati karya Roh Kudus malam hari ini. Amin. Siapa yang siap boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita memujikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Curah bagi gerejanya.
Kudus malam hari ini. Biarlah Roh Kudus tercurah atas kita, melakukan mukjizat-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Curahkanlah, amin. Kami undang hadir Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Roh Kudus. Haleluya. Glory. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Lebih lagi curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang. Sekali lagi mukjizat-Mu, mukjizat terjadi sekarang. Ini berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Hosana, Hosana. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita menaikkan penyembahan kita. Kita bersyukur kepada Allah kita yang mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan yang pimpin kami Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Setiap hati dijamah oleh Roh Kudus. Setiap hati merasakan hadirat-Nya nyata dalam kehidupan kami. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mukjizat-Mu dinyatakan. Mukjizat-Mu terjadi di tempat ini. Biarlah setiap yang bernafas memuji nama-Mu. Haleluya. Jamah setiap hati, jamah setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih dalam lagi. Kami mau rindu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Masih dalam suasana hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang datang, mereka yang tersesat, hati kami seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum
hati kami, Bapa, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami, Bapa, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, waktu dan tempat saya aturkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kami ucap syukur Tuhan. Tuhan kembali memanggil kami untuk berada di tempat ini, dan bersyukur kami termasuk dalam bilangan orang-orang yang kembali lagi memperoleh kesempatan untuk merespon kasih karunia Tuhan. Bapak, kami ucap syukur bahwa malam hari ini kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki satu tugas di mana Tuhan memerintahkan kami untuk memberitakan Injil-Mu, untuk menjadi jawaban bagi dunia. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan terus mengingatkan tugas ini, sehingga kami pun Tuhan ingatkan dan mampukan untuk menjalankannya. Bapak, kami ucap syukur, dan pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan dosa. Biarlah Injil dapat diberitakan dengan terang dan dengan jelas, sehingga kami sekali lagi boleh mengalami pertobatan. Tuhan juga penuhi setiap jemaat kami semua yang hadir di tempat ini dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami untuk mengerti maksud dari firman Tuhan. Dan biarlah kami semua menyerahkan semuanya ke dalam kuasa Roh Kudus. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah seleluasa mungkin, dan biarlah kami boleh mendengarkannya, tertanam dalam hati kami, tumbuh dan berbuah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa semua. Puji Tuhan. Saya cek dulu remote-nya. Ternyata bisa. Trans TV mana ya Mas? Jokes andalan saya kalau pakai remote. Nah, Bapak Ibu Saudara, senang rasanya berjumpa kembali di tempat ini. Ini hari yang kedua. Ini juga bahasa template. Kita masih bertemu 8 hari lagi selama 10 hari. Besok hari ketiga, besoknya hari keempat, besoknya kelima. Tidak perlu sampai 10. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bisa berkumpul di sini beribadah bersama. Hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus membakar keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, saya buka sama seperti Pak Heri kemarin. Saya rasa saya cukup minder di sini. Acaranya KKR tapi pembicaranya kecil kemarin bilangnya. Pak, saya jauh lebih kecil. Jadi saya jauh lebih minder dari Pak Heri. Nah, saya juga mengalami beberapa kesamaan dengan Pak Heri. Salah satunya dituduh bisa main musik. Saya rasa ini kenapa ya orang Kristen ini melekat dengan main musik. Saya rasa Yesus pun belum tentu bisa main gitar gitu loh. Biola mungkin iya ya, tapi ini gitar enggak. Mungkin Petrus juga enggak bisa main musik. Tapi kenapa orang Kristen selalu, wah orang Kristen masuk raiso main gitar. Masuk surga itu enggak tentu harus bisa gitar itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi saya memiliki beberapa kesamaan dengan Pak Heri. Salah satunya dituduh main musik itu tadi. Nah, tapi temanya beda, enggak sama. Kalau sama nanti saya pinjam slide-nya Pak Heri. Jadi ini slide saya sendiri. Roh Kudus membakar keberanian untuk memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak terlalu lama. Jadi cepat saja, mungkin 5-10 menit. Waduh udah. Kita mau baca dulu ayatnya. Hari ini kita membahas tentang bagaimana Roh Kudus membakar keberanian untuk memberitakan Injil. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di depan, tidak usah sungkan, tidak apa-apa. Saya bacakan dari sini, demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara, kesempatan kali ini, sore malam hari ini kita akan membahas tentang ini. Bagaimana peran Roh Kudus yang memberikan keberanian untuk memberitakan Injil melalui teks kita pada hari ini. Kita akan belajar bagaimana Roh Kudus itu memberikan keberanian bagi orang percaya saat itu untuk memberitakan Injilnya. Bagaimana Roh Kudus memberikan keberanian walaupun di tengah ancaman untuk memberitakan Injil. Nah, kita akan belajar bagaimana Roh Kudus ini memberikan keberanian bagi orang percaya saat itu. Nah, kita akan lanjut lagi. Ini menunya Bapak Ibu Saudara. Saya selalu menampilkan menu di depan supaya Bapak Ibu Saudara merasa tidak terlalu lama saat mendengarkan. Menunya cuma 3 dan semuanya singkat. Pertama, hari ini kita akan belajar tentang apa yang mereka hadapi. Kita akan melihat apa yang orang percaya kala itu hadapi. Apa yang Petrus, Yohanes, dan orang percaya lainnya saat itu hadapi. Pertama, kita akan belajar tentang apa yang mereka hadapi. Dan kedua, kita akan belajar tentang cara mereka bereaksi terhadap apa yang mereka hadapi. Jadi yang pertama kita akan lihat apa yang terjadi saat itu. Yang kedua kita akan melihat bagaimana murid-murid, bagaimana orang percaya saat itu meresponi atau bereaksi terhadap apa yang mereka hadapi. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menanggapi cara mereka bereaksi. Nah, cukup simpel. Bapak Ibu Saudara pasti bisa menebak karena ini cerita yang cukup populer tentang jemaat mula-mula. Jadi kita akan belajar tentang 3 hal ini. Apa yang mereka hadapi, cara mereka bereaksi, dan bagaimana Tuhan menanggapi. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang mereka hadapi? Mereka sedang menghadapi ancaman. Kita mundur sedikit ke Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan setelah keduanya disuruh masuk,
mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya harap saya bisa merangkum kisah ini dengan cukup jelas. Jadi saat itu, setelah peristiwa Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Petrus, Yohanes, dan murid-murid lainnya mengalami banyak hal. Petrus dan Yohanes berjalan ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di pasal yang ketiga, dan Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah bertahun-tahun lumpuh, banyak orang mengikutinya. Banyak orang mengikuti Petrus, lalu Petrus berkhotbah di sana. Singkat cerita, hal ini menarik perhatian bagi Sanhedrin, Mahkamah Agama kala itu. Sehingga di pasal keempat, Bapak Ibu Saudara akan menjumpai bagaimana Petrus dan Yohanes ditangkap. Tapi uniknya, banyak orang percaya, jadi yang pertama cuma 3.000, sekarang jumlahnya 5.000 orang. Jadi masanya Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan ini banyak, besar. Dan ini jelas menarik perhatian bagi Mahkamah Agama, Sanhedrin. Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki merasa bahwa keadaan ini cukup mengancam bagi mereka. Jadi timbullah ide untuk menangkap Petrus dan juga Yohanes. Petrus dan Yohanes dibawa ke Mahkamah Agama. Dia diadili, ditinggal semalam dulu, karena pada saat itu pengadilan itu tidak dilakukan di malam hari. Jadi ditunggu sampai besok baru diadili. Lalu muncullah kesepakatan bahwa keduanya disuruh masuk, lalu mereka diperintahkan, atau dalam bahasa lain Bapak Ibu Saudara dapat menjumpai bahwa kata diperintahkan ini digunakan lagi di Kisah Para Rasul, kalau nggak salah pasal yang kelima. Kata yang sama itu digunakan dengan melarang dengan keras. Jadi Yohanes, Petrus ini dilarang dengan keras untuk memberitakan atau berbicara, mengajar dalam nama Yesus. Singkatnya gini, Petrus dan Yohanes dan orang percaya saat itu menghadapi ancaman dari pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat untuk tidak memberitakan Injil. Petrus dan Yohanes serta semua orang percaya itu menghadapi ancaman. Ancamannya apa? Dilarang untuk memberitakan Injil. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pikir bahwa hal ini adalah hal yang ringan, hal yang sepele, atau hal yang tidak begitu krusial, saya rasa kita perlu memikirkan ulang. Keputusan ini dibuat oleh Sanhedrin, Mahkamah Agama, dan Mahkamah Agama saat itu adalah salah satu dewan yang juga disepakati oleh Romawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya ini bukan ancaman yang ringan. Ancaman ini adalah ancaman yang cukup serius. Sanhedrin yang memberikan ancaman ini adalah dewan tertinggi dalam agama Yahudi, yang juga diakui oleh pemerintahan Romawi, atau dalam bahasa sekarang mungkin bisa disebut dengan Mahkamah Agama. Jadi yang mengeluarkan aturan ini itu bukan orang-orang kecil. Mereka dilarang memberitakan Injil itu oleh pembesar-pembesar. Jumlahnya 70 orang yang dia memang bekerja di situ. Jadi larangan ini adalah larangan yang serius. Mereka sedang menghadapi ancaman dengan tujuan agar Injil tidak diberitakan. Saat itu, orang percaya dilarang untuk memberitakan Injil. Mereka menghadapi ancaman dengan tujuan agar Injil tidak diberitakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita tidak sedang menghadapi ancaman yang sama. Nggak ada ancaman dari Mahkamah Agama atau badan dari negara lainnya yang mengancam kita untuk memberitakan Injil. Tapi esensi dari ancaman ini masih ada sampai sekarang. Segala hal yang menyulitkan, menyusahkan, atau pada akhirnya membuat Injil tidak diberitakan, semuanya ini adalah ancaman. Segala sesuatu yang membuat Injil sulit diberitakan, segala sesuatu yang membuat Injil susah diberitakan, menyulitkan, menyusahkan, atau pada akhirnya segala hal yang membuat Injil tidak diberitakan, ini adalah ancaman. Problemnya gini, orang percaya saat itu menerima ancaman dari Mahkamah Agama. Orang percaya saat ini memang tidak menerima ancaman dari Mahkamah Agama untuk tidak memberitakan Injil. Tapi kita pun menghadapi ancaman yang sama. Segala hal yang membuat Injil sulit diberitakan, segala hal yang menyusahkan Injil diberitakan, atau pada akhirnya membuat Injil tidak diberitakan, ini semua ancaman. Orang percaya saat ini menghadapi ancaman untuk tidak memberitakan Injil. Sayangnya Bapak Ibu Saudara,
kita diancam oleh segala hal, baik yang terlihat positif maupun negatif yang membuat Injil tidak diberitakan. Segala sesuatu yang membuat Injil tidak dapat diberitakan adalah ancaman dalam konteks ini. Segala sesuatu, sifat minder, kecil hati, merasa tidak mampu, itu ancaman untuk Injil tidak diberitakan. Segala sesuatu yang menghambat Injil tidak dapat diberitakan, kita merasa tidak mampu berkata-kata, kita merasa tidak memiliki kesempatan untuk menginjili, kita merasa ini bukan tugas kita. Setiap hal ini ancaman yang mengancam kita untuk tidak memberitakan Injil. Ini masuk dalam hal yang negatif. Belum lagi ancamannya bisa jadi dalam bentuk hal yang positif. Ketika kita merasa pekerjaan kita terlalu penting sampai kita mengesampingkan pekabaran Injil, ini juga ancaman. Segala hal yang mengancam Injil tidak diberitakan, itu ancaman. Segala sesuatu yang membuat Injil ini sulit disampaikan, itu ancaman. Bisa jadi itu kekayaan kita. Kita merasa cukup kaya sehingga kita tidak perlu lagi menginjili. Kita merasa cukup mapan sehingga kita tidak lagi memperdulikan orang. Kekayaan kita, kemapanan kita, status sosial kita, apapun itu, segala sesuatu yang menghambat, yang menyulitkan, yang membuat Injil tidak diberitakan, itu ancaman Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kita bebas dalam mengabarkan Injil. Ancamannya tidak dari luar, tapi jauh lebih banyak di dalam. Kita merasa nggak mampu, kita merasa ini bukan tugas kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa terlalu lama di gereja, kita merasa sudah terlalu sibuk dalam pelayanan. Segala hal yang mengancam, segala sesuatu yang membuat Injil tidak diberitakan, itu ancaman. Kita diancam oleh segala hal, segala sesuatu, baik itu yang positif maupun yang negatif. Selama hal positif atau negatif ini menghambat Injil, itu ancaman. Segala hal yang menyulitkan atau menyusahkan, membuat Injil tidak diberitakan adalah ancaman. Segala hal, segala sesuatu. Baik yang tampaknya positif maupun sesuatu yang negatif. Kita merasa kita perlu mengejar status pendidikan, tapi kita lupa mengabarkan Injil. Status pendidikan itu ancaman bagi kita. Segala hal, bahkan keluarga. Kita merasa keluarga lebih penting daripada pekabaran Injil. Saya sedang tidak mengatakan bahwa ada kasta-kasta. Saya mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, pikiran, akal budi kita, maka kita akan bisa membagi semuanya ini dengan pas. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting. Semuanya sebagai wujud kita mengasihi Allah. Nah, segala sesuatu yang menghambat hal ini adalah ancaman. Mungkin tidak dalam bentuk ancaman yang formal seperti yang dihadapi Petrus dan Yohanes. Namun kita pun mengalami ancaman untuk tidak memberitakan Injil. Sadarkah kita bahwa kadang sifat minder kita itu ancaman dalam pemberitaan Injil? Sadarkah kita bahwa sifat malu kita merasa cukup introvert untuk berbicara sama orang, memulai percakapan, itu pun ancaman dalam memberitakan Injil. Kita gagal memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, itu ancaman dalam pemberitaan Injil. Termasuk kekayaan, termasuk keluarga, bahkan termasuk pelayanan. Saat segala sesuatunya menghambat kita untuk memberitakan Injil, semuanya adalah ancaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya ancaman ini cukup dekat dengan kita. Bahkan ancaman ini ada di dalam kita. Saya pernah menyesali beberapa hal. Atasan saya pernah ngobrol sama saya tentang hal agama. Saat itu saya rasa saya nggak perlu ngomong banyak tentang agama, toh kami berbeda dalam pandangan. Atasan saya ini dari seberang sungai, enggak seberang agama sepupu kita Bapak Ibu Saudara. Saya rasa mungkin kalau Injil bisa diberitakan saat itu, setidaknya orang ini bisa mendengar kabar sukacita. Sampai saat ini saya menyesal. Saya tidak dapat memberitakan apa yang seharusnya saya beritakan. Semoga hal ini tidak dialami oleh kita semua. Semoga kita dapat merespon setiap ancaman yang ada dengan baik. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka alami? Mereka mengalami ancaman. Apa yang mereka hadapi? Ancaman.
kedua yang akan kita pelajari adalah cara mereka bereaksi dengan berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-24. Ketika teman-teman benar ya? Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Dan ini isi doanya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Petrus, Yohanes, dan orang percaya saat itu menyadari ancaman akan selalu ada dan ancaman yang mereka hadapi di luar kemampuannya. Bapak Ibu Saudara, jangan kira Yohanes dan Petrus ini orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana Petrus memotong telinga hamba perwira? Petrus orang yang berani. Bahkan di ayat yang ke-19 sampai 20, Bapak Ibu Saudara bisa baca Kisah Para Rasul 4 ayat 19-20. Petrus dan Yohanes bisa bilang gini, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ayat yang sebelum kita baca ini, Petrus dan Yohanes, keduanya punya keberanian yang prima. Keduanya sangat berani. Bahkan dia bilang, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang berkenan di hadapan Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, lihatlah bagaimana Petrus, Yohanes, dan orang percaya saat itu, mereka menyadari ancaman yang ada, bahwa ancaman ini akan selalu ada, dan ancaman yang mereka hadapi ini di luar kemampuannya. Bapak Ibu Saudara, jumlah masa mereka, jumlah orang-orang yang mengikuti mereka, jumlah orang percaya itu sekitar 5.000 orang saat itu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa jumlah masa yang banyak ini yang membuat Yohanes dan Petrus dibebaskan saat sidang pertama? Karena Mahkamah Agama Sanhedrin lihat, terlalu banyak masanya. Ini nanti bakal jadi chaos nih kalau jadi pemberontakan. Akhirnya mereka memutuskan tidak ada cara untuk menghukum Yohanes dan Petrus. Melihat masa ini, Yohanes dan Petrus akhirnya dibebaskan. Namun uniknya, Yohanes, Petrus, dan orang percaya tidak menyandarkan kekuatannya pada jumlah massa dan keberanian belaka. Jumlah massa dan keberanian belaka tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang ada. Ancamannya jauh lebih serius daripada apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan. Ancaman saat itu, ancaman yang selalu ada. Bahkan orang percaya saat itu, mereka mengutip apa yang Daud katakan. Bagaimana bangsa-bangsa akan melawan Kristus. Bagaimana seluruh bangsa-bangsa akan bentrok lawan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, uniknya bahwa mereka sekalipun dalam tanda petik banyak yang dibanggakan. Petrus, Yohanes ini punya pengikut sekitar 5.000 orang. Pengikut Kristus itu sekitar 5.000 orang. Ini laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya rasa jumlahnya cukup banyak saat itu untuk seorang yang memulai pelayanannya dari satu orang sebagai tukang kayu, Yesus. 5.000 orang cukup banyak. Namun uniknya, sekalipun banyak hal yang bisa membuatnya merasa kuat, alih-alih merasa kuat, mereka malah seia sekata. Mereka di dalam Kisah Para Rasul 4 tadi dituliskan bagaimana mereka bersama-sama, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Bahasa yang lebih literal diartikan bahwa mereka itu bukan berseru bersama-sama, tapi bersepakat. Jadi yang teriak ini bukan bareng-bareng, tapi satu orang, tapi yang lainnya ini sepakat. Mereka sama-sama sepakat. Mereka seia sekata mengakui kelemahannya. Dia berdoa, Tuhan, perhatikanlah ancaman yang ada. Orang percaya saat itu menyadari bagaimana lemahnya dirinya dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Mereka berdoa agar Tuhan memperhatikan bagaimana mereka mengancam kami. Dan uniknya lagi, orang percaya saat itu tidak hanya mengakui kelemahannya, namun dia juga memilih untuk bersandar pada Tuhan yang berkuasa. Memohon untuk terus-menerus diberikan keberanian
memberitakan firman, dan beroleh peneguhan. Bapak Ibu Saudara, menyadari kelemahan dan memilih bersandar adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa saja hanya menyadari kelemahan kita, meratapinya, lalu hidup seadanya. Murid-murid orang percaya saat itu, mereka tidak hanya menyadari betapa lemah dirinya, tapi mereka juga mencari tempat kemana mereka harus berlabuh. Ini dua hal yang berbeda. Kita harus menyadari kelemahan kita, di sisi lain kita harus bersandar pada kekuatan Allah. Ini yang dilakukan oleh murid-murid orang percaya saat itu. Mereka menyadari betapa lemahnya dirinya dalam menghadapi ancaman yang ada. Mereka berpikir bahwa ini mungkin awal dari serentetan kasus lainnya yang mengancam dia. Dan ini memang benar Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 4 ini adalah ancaman awal terhadap pemberitaan Injil. Dan ini terus berlangsung hingga masa pelayanan Paulus berakhir. Jadi ini terus berlangsung, ancaman ini akan terus ada bahkan sampai sekarang. Orang percaya saat itu mengakui bahwa dirinya lemah dan dia memilih bersandar pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya saat ini, orang percaya saat itu menyadari kelemahannya dan bersandar pada Allah. Lalu bagaimana dengan kita, orang percaya saat ini? Sudahkah kita dengan kerendahan hati menanggalkan seluruh kebanggaan kita, mengakui kelemahan dalam menghadapi ancaman, dan bersandar pada Tuhan agar dikaruniakan keberanian untuk memberitakan firman dan beroleh peneguhan? Sudahkah kita dengan rendah hati datang pada Allah? Bapak Ibu Saudara, keminderan kita adalah hal yang mengancam pemberitaan Injil. Sudahkah kita dengan rendah hati bilang, Tuhan, saya enggak mampu menghadapi minder ini, lalu tolonglah saya, berikan roh-Mu agar saya berani, dan teguhkanlah saya. Sudahkah kita dengan rendah hati menyadari bahwa kekayaan kita pun bisa menjadi ancaman dalam memberitakan Injil? Bisa jadi kenyamanan kita selama ini adalah ancaman dalam memberitakan Injil. Atau bisa jadi pekerjaan kita bisa menjadi ancaman dalam pekabaran Injil. Sudahkah kita dengan rendah hati datang pada Allah dan melihat bahwa ketidakmampuan kita ini mendorong kita datang kepada Allah sehingga kita dikuatkan, diberikan keberanian untuk menghadapi masalah yang ada, untuk dapat merespon kekayaan kita dengan benar, untuk dapat merespon keminderan kita dengan benar, untuk dapat merespon rasa lemah kita dengan benar, agar Injil dapat diberitakan. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya orang percaya saat itu yang mengalami ancaman, kita pun juga mengalami ancaman. Orang percaya saat itu merespon dengan benar. Mereka datang pada Tuhan, menyadari kelemahannya, dan bersandar padanya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita datang pada Tuhan, menanggalkan seluruh kebanggaan kita, dan mengakui bahwa kita lemah dalam menghadapi keminderan, kekayaan, kesuksesan, pendidikan, dan segala sesuatu yang menghambat Injil, segala sesuatu yang menjadi ancaman? Dan sudahkah kita bersandar hanya pada Tuhan, sehingga kita dikaruniakan keberanian untuk menghadapi ancaman-ancaman ini? Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menanggapi? Penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara, saya rasa lagu-lagu hari-hari ini itu Pentakosta banget. Jadi bener ya Mas Satris ya? Lagu-lagu yang suasananya Pentakosta sekali. Jadi kita bisa merenungkan ini. Bagaimana suasana ketika mereka sedang berdoa, tempatnya goyang, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara, tanda yang diberikan Allah kepada orang percaya saat itu adalah memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara, jangan dibingungkan tentang Kisah Para Rasul yang menulis beberapa kali tentang penuh dengan Roh Kudus.
Lukas lebih menyoroti bahwa penuh dengan Roh Kudus adalah dipenuhi dengan kuasa Allah. Sedikit berbeda dengan pandangan Paulus bagaimana penuh dengan Roh Kudus artinya dipertobatkan. Tidak ada pertentangan dalam hal ini, keduanya sama, keduanya sepaket. Lukas lebih menyorot bagaimana Roh Kudus memberikan kuasa. Paulus lebih menyorot bagaimana Roh Kudus mempertobatkan. Keduanya tidak bertentangan. Jadi jangan mempersalahkan kata penuh dengan Roh Kudus ini dijumpai beberapa kali. Nah, saat itu mereka penuh dengan Roh Kudus. Tempatnya goyang, bukan karena dangdut. Nggak ada lagu dangdut saat itu juga. Saya rasa Indonesia belum nyebar ke sana, apalagi Denny Caknan belum lahir. Ini jauh, masih lama. Dan ketika mereka sedang berdoa, tempatnya goyang, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan satu tanda spesial yang mungkin nggak populer di gereja saat ini, satu tanda unik yang mungkin bukan menjadi tanda favorit di gereja saat ini, yaitu memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara, Petrus, Yohanes, dan orang percaya saat itu memperoleh jawaban atas doanya. Mereka berdoa memohon kekuatan dan diteguhkan dalam pemberitaan Injil. Mereka memperoleh jawaban. Mereka penuh dengan Roh Kudus yang membuatnya mampu menghadapi segala ancaman yang ada dan memberitakan firman dengan berani. Saat itu Bapak Ibu Saudara, mereka penuh dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Tandanya cukup unik. Kemarin kita belajar dari Pak Heri bagaimana tandanya adalah mereka bisa berbicara dalam bahasa asing. Sekarang tandanya berbeda. Tandanya adalah memberitakan firman dengan berani. Petrus, Yohanes, dan orang percaya saat itu memperoleh jawaban atas doanya. Mereka penuh dengan Roh Kudus yang membuatnya mampu menghadapi segala ancaman yang ada dan memberitakan firman Allah dengan berani. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh Roh Kudus, mereka mampu menghadapi masalah yang ada dan dengan berani memberitakan Injilnya. Saya rasa tidak perlu mengupas kata berani berasal dari bahasa apa. Saya sudah kupas dan berani ya berani. Jadi tidak ada yang perlu berani ini apa ya kira-kira apa? Tidak ada. Berani ya berani, dengan berani memberitakan Injil. Sudah itu aja. Penuh dengan Roh Kudus, ditandai dengan berani memberitakan Injil. Oleh Roh Kudus, mereka orang percaya saat itu dimampukan untuk menghadapi masalah yang ada. Setiap ancaman yang ada, mereka diancam Sanhedrin. Ini bukan masalah yang besar. Roh Kudus memberikan keberanian untuk mewartakan satu kebenaran sekalipun ditutup-tutupi. Oleh Roh Kudus, mereka menghadapi masalah yang ada dan dengan berani memberitakan Injilnya. Bapak Ibu Saudara, sayangnya bahwa saat-saat ini memberitakan Injil dengan berani bukan salah satu tanda favorit orang penuh dengan Roh Kudus. Sebagai orang percaya saat ini, sudahkah kita merindukan tanda yang sama? Bukan hanya keterampilan berbahasa, namun juga keberanian untuk mengabarkan Injilnya. Saya tidak ada masalah dengan bahasa roh. Tapi sudahkah kita merindukan hal yang sama? Sama seperti kita merindukan bisa berbahasa dengan bahasa lidah. Sudahkah kita memiliki kerinduan yang sama juga untuk keberanian untuk mengabarkan Injilnya? Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan salah seorang pendeta. Pendetanya ini unik, dia bilang gini, jangan pikirkan kekristenan 25 tahun mendatang. Coba pikirkan kekristenan 100 tahun mendatang. Kalau kita hanya pengen berbahasa lidah tanpa memberitakan Injil, masihkah ada orang di gereja, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak bergerak, siapa lagi? Bukankah kita orang-orang yang menerima mandat dari Allah untuk memberitakan Injil? Sehingga tidak hanya nyanyian bagi kita untuk berkata bahwa Tuhan ini tugas kami. Mari kita merenungkan bersama. Memang benar-benar ini tugas kami. Dan biarlah Tuhan memberikan keberanian bagi kami untuk mewartakan Injilnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali cek. Kita punya ancaman masing-masing dalam memberitakan Injil. Tidak selalu ancaman yang spektakuler, mungkin ancaman-ancaman kecil, segala hal yang menghambat Injil diberitakan, segala hal yang menyulitkan Injil diberitakan, segala sesuatu yang menjadi alasan untuk kita tidak menginjili, itu ancaman. Segala hal. Sudahkah kita berdoa, memohon kekuatan dan keberanian dari Allah untuk menghadapi setiap permasalahan, setiap ancaman ini, sehingga Injil boleh diberitakan? Dan sebagai orang percaya, penuh dengan Roh Kudus,
juga ditandai dengan memberitakan firman dengan berani. Para murid dan orang percaya saat itu, para rasul juga memohon tanda dan mujizat. Tapi tanda dan mujizat ini semuanya untuk meneguhkan apa yang mereka sampaikan. Saat itu memang perlu tanda dan mujizat untuk mengabarkan Injil sehingga orang percaya. Karena kalau tidak, rasa-rasanya orang sulit percaya. Mungkin sekarang hal ini jarang terjadi. Saya bukan penganut bahwa mujizat berhenti. Mujizat saya rasa dan saya percaya masih terjadi sampai saat ini. Tapi sekalipun hal itu tidak terjadi, selama orang ini percaya, saya rasa ini sudah jauh lebih mujizat. Bagaimana Tuhan memindahkan orang dari kematian kepada kehidupan. Ini lebih daripada tanda-tanda. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan hari ini, izinkan Roh Kudus menyadarkan kita betapa indahnya kasih karunia sehingga memberikan keberanian untuk membagikannya. Malam hari ini, izinkan Roh Kudus untuk menyadarkan setiap kita betapa indahnya kasih karunia Tuhan. Salah satu hamba Tuhan punya kutipan yang sangat bagus, bahwa Injil berbicara tentang bagaimana hancurnya kita lebih daripada yang kita pikirkan. Namun betapa bersyukurnya kita bahwa kita diterima lebih daripada apa yang kita inginkan di dalam Kristus. Sadarkah kita bahwa kasih karunia begitu indah? Orang-orang yang beragama akan melihat Allah sebagai satu subjek yang bermanfaat. Tapi orang-orang yang percaya Injil akan melihat Allah sebagai pribadi yang indah. Sudahkah kita melihat betapa hancurnya kita lebih daripada apa yang kita pikirkan, dan betapa kita diterima oleh Kristus lebih daripada apa yang kita harapkan? Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari, ketika Roh Kudus menyadarkan kita betapa indahnya kasih karunia, maka saya akan mengutip kalimat yang Yohanes dan Petrus katakan. Apapun ancaman yang ada, tidak mungkin bagi kita untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kita terima. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana Injil begitu indah, saya rasa tidak mungkin bagi kita untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kita terima, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita dipindahkan dari kematian menuju kehidupan. Segala hal ini tidak mungkin dapat kita tahan karena ini begitu indah. Segala hal, ancaman yang ada, apapun ancaman yang ada, tidak mungkin bagi kita untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kita terima. Bagaimana Injil menyelamatkan kita. Ketika kita melihat keindahan Injil, saya yakin bahwa Roh Kudus akan memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injilnya lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita izinkan Roh Kudus untuk menyadarkan betapa indahnya kasih karunia Allah, dan biarlah kita diberikan keberanian untuk mewartakan Injilnya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya serahkan ke Pak Daniel. Baik, terima kasih Mas Nunus yang sudah sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar ada dua tema. Yang pertama bagaimana Roh Kudus memperlengkapi, dan kedua bagaimana Roh Kudus pada akhirnya memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Kita 2 hari atau bahkan 3 hari dari hari kenaikan Tuhan Yesus terus mendengar kata Injil, 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 dan Injil. Saya mengingatkan kembali, Injil tidaklah serumit apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan. Injil itu artinya adalah kabar baik. Evangelion atau kabar baik. Sehingga apa kabar baiknya? Kabar baiknya Kristus memberikan kita keselamatan yang mestinya kita binasa karena dosa, tetapi Dia dari surga turun ke dunia supaya kita tidak binasa, melainkan kita bisa diselamatkan. Ada kabar baik di sana, bahwa karya Kristus memampukan kita tidak lagi menjadi penghuni neraka, gampangannya gitu. Tapi kita menjadi penghuni kerajaan Allah. Itu kabar baik. Nah, kita dimampukan, kita diberikan dorongan, keberanian untuk memberitakan kabar baik ini. Apa yang saya lakukan, apa yang Mas Nunus lakukan, apa yang Pak Heri lakukan ketika kami berkhotbah di mimbar semacam ini penginjilan level yang paling mudah. Ini penginjilan level 0. Paling gampang. Kenapa? Yang diinjili orang Kristen.
Di penginjilan paling mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau merasa saya nggak bisa seperti Mas Daniel, saya nggak bisa seperti Mas Nuno, saya nggak bisa seperti Pak Heri. Nggak apa-apa karena ini gampang. Justru Bapak Ibu Saudara punya kesempatan, punya potensi, punya peluang untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit dari yang kami lakukan. Di gereja maksudnya ya. Penginjilan level 1 itu bagaimana Bapak Ibu Saudara menginjil orang yang satu budaya. Kita tinggal di mana? Solo. Ceritalah sama orang Solo yang belum percaya Kristus. Nah itu level 1. Itu evangelism level 1. Kami ini level 0. Kalau di gereja, ya Mas Heri ya, Mas Nunus, ini level 0 ini. Kita bisa, saya kalau khotbah, dang, Mas Nunus, dang, Pak Heri, dang, tapi ini gampang, ini level 0. Anda sudah kenal Kristus. Bagaimana dengan yang gak kenal Kristus? Tapi wong Solo, nah itu level 1. Nah, kita gak usah jauh-jauh, level 1 dulu. Temanmu, teman Bapak Ibu Saudara, tetangga kita, keluarga kita yang belum kenal Kristus. Atau mungkin sudah mintip hampir percaya pada Kristus, tapi masih ragu. Tugas kita dorong. Itu penginjilan level 1. Satu budaya. Penginjilan level 2, beda budaya, tapi jaraknya dekat. Mungkin Anda kenal orang yang mungkin bukan orang Solo, tapi dia ada di Solo, dekat. Jaraknya masih, tapi beda budaya. Anda masih harus belajar bagaimana budayanya, bagaimana kebiasaannya. Itu level yang agak berat, level 2. Ya, level 3 paling sulit, beda budaya, jaraknya jauh. Makanya Tuhan memberi pesan, ketika kamu terima Roh Kudus, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Level 0, 1, 2, 3. Kami level 0. Di gereja loh ya. Tapi saya bertanggung jawab sama Tuhan. Pak Heri bertanggung jawab sama Tuhan. Mas Nunus bertanggung jawab sama Tuhan. Untuk kami memberitakan Injil tidak hanya di level 0, tapi level 1, level 2, level 3. Bapak Ibu Saudara juga punya peluang yang sama. Kalau yang seperti ini level 0. Nah sekarang Bayu gimana caranya cerita sama teman sekolahnya tentang Tuhan Yesus. Tapi teman sekolahnya gak percaya Yesus loh. Nah itu. Kan kadang-kadang ada keraguan, kadang-kadang ada ketakutan. Makanya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian. Kalau kita cerita sama-sama orang Kristen gak berat. Enggak. Sama-sama Kristen, Anda tidak perlu merasakan ancaman, gak perlu merasakan ketakutan. Sama-sama orang Kristen, nyambung-nyambung aja. Bagaimana dengan orang yang bukan Kristen? Gimana Fani bisa cerita sama papahmu tentang Yesus? Satu budaya loh, podo-podo wong Solo, sak omah meneh. Itu level 1. Fani pasti bisa, asal Fani mau. Kalau doa kan tenanan tuh, Tuhan sama papaku Tuhan. Tapi setiap hari di rumah punya kesempatan. Kenapa tidak dilakukan? Gak berani om. Nah sekarang saatnya hari ini kita minta Roh Kudus supaya seorang Fani berani. Kan kamu gak akan mungkin terus suruh masukin tas baju ke tas terus nunggu gitu kan, tidak mungkin. Kamu bilang sama Pak, aku tuh pengennya aku ulang tahun ini gak usah minta macam-macam. Aku ulang tahun ini cuma minta aku boleh doain papa, selesai perkara. Satu dulu dicoba. Besok-besok lagi dicoba lagi dengan trik yang lain. Wah aku lulus sih, boleh minta sesuatu. Wopo, justru yang larang-larang, orang rasa larang-larang. Temenin aku jalan-jalan berdua, punya waktu father daughter. Wah, ada yang ngobrol gitu. Keluh kesahmu, kerinduanmu supaya papa percaya Yesus. Itu penginjilan level 1. Seorang Fani dimampukan, diberi keberanian buat cerita. Gitu loh.
Saya tuh nek ngomong ya bloko suto sama orang-orang gitu, ketemu sok kenal sok dekat. Ujung-ujungnya ya bagaimana menceritakan supaya saya ini orang Kristen yang diberkati. Diberkati bukan karena gemuk seperti ini, enggak Bapak Ibu. Diberkati itu artinya saya merasa damai, tenang. Wah ini bisnisnya apa? Bisnisnya pewarna tekstil. Gimana Pak, rame? Wah ya sepi. Wah ya semua sepi-sepi, tapi ya disyukuri. Ada aja caranya Tuhan untuk memelihara. Ada aja caranya Tuhan untuk menyiapkan segala sesuatu. Saya orang yang percaya adanya Tuhan, dan Tuhan saya namanya Tuhan Yesus. Saya naik gokar, saya cerita tentang Yesus. Apa ya terus langsung sopirin buka lawang, Pak metu Pak, ya enggak mungkin gitu kan. Urusan-urusan saya menceritakan tentang Tuhan saya. Nah Bapak Ibu Saudara juga bisa. Level 1, orang Solo aja deh. Atau orang serumah kita. Saya pernah sharing sama Mas Heri. Saya enggak usah buka dulu, tapi saya pernah sharing sama Mas Heri. Mas, Tuhan tuh kasih, ada Mbak Retno juga. Tuhan tuh kasih sesuatu dalam hati ini. Ayo kita melayani di satu tempat. Saya rindu, kerinduan saya adalah apa yang kita kerjakan di MCC ini. Mencapai satu tempat, satu kota. Saya cuma gumulkan dan saya bilang hanya beberapa. Mas Heri ingat ya? Mbak Retno ingat ya? Kemarin bukan minggu, Kamis kalau nggak salah. Oh enggak, minggu betul minggu. Hari Minggu ketika di warisan, salah seorang jemaat ceringan sama saudaranya di tempat di kota itu bilang, aku nih nggak boleh gereja. Ibu ini ngomong sama saya, Om, ini ponakanku, ini nggak dapat gereja di sana. Langsung bilang, biar caranya kumpulin 5 orang 10 orang, saya laksana. Ini pintu terbuka Mas, ada celah terbuka. Ini perizinan level 2. Karena beda budaya, nggak jauh-jauh banget sih, cuma nyebrang laut sih, gitu. Yang level 3 itu sampai ujung bumi soalnya. Mbok menawa, siapa tahu ada salah seorang di antara kita yang bisa memberitakan Injil sampai luar negeri Mas. Mbok menawa, Tito misalnya, Zimbabwe. Menawa, ya. Terus tahu kan ceritanya orang Afrika yang ada 2 orang sales yang suruh berangkat ke Afrika jualan sendal itu, ingat ya? Nah iya, nggak tahu, suruh jualan sendal. Satu orang ngecek survei, terus satu orang bilang, wah susah kalau di Afrika jualan sendal. Kenapa? Di sana nggak ada yang pakai sendal. Orang apa itu dulu kono? Tapi yang satu orang bilang, wah kita harus segera berangkat ke sana. Harus segera kaki-kaki. Kenapa? Di sana nggak ada yang pakai sendal. Jualan kita pasti laris, manis. Nah, siapa tahu di Zimbabwe, wah di sana nggak ada orang Kristen. Justru karena nggak ada orang Kristen, maka kita perlu ke sana. Justru karena mereka nggak dengar tentang Kristus, kita perlu ke sana. Tapi sebelum jauh-jauh, yang dikit dulu. Level 1, saya tantang. Level 0 di sini terlalu mudah. Besok Mbak Dita ada jadwal untuk workout. Biasanya di Yun, kali ini di umum seperti ini. Gampang Mbak Dita, nggak usah susah-susah, nggak usah pusing-pusing, gampang. Ini level 0. Ya, Mas Nuno sudah membuktikan beberapa kali dan lancar. Level 0. Ya, nah kita tantang sekarang yang level 1. Tuhan kasih keberanian. Ya kan ya, itu aja. Kamu kan baru lulus nih. Nah udah, Pak, Pak, tak nunggu. Fakir daftar sedih setengah hari aja Pak. Wis kok. Ngapain? Bisa apa nih? Saya kemana? Demo lah, lulus keluarga. Tapi coba ngobrol hati ya. Papa itu kalau sing jaluk anak itu wis sabar mesti. Ya Mas Heri ya. Wis toh. Memang seperti itu umumnya, ya. Nah, saya nggak punya anak itu, ya. Cuma Niel ini sama saya ngantaunya dengan anak itu, gitu kan. Apa-apa nyarinya pagi. Kemarin malam mau tidur, rewel-rewel aja, maminya cuma bilang 1, langsung delit kayaknya bapaknya. Lebih takut cara maminya, cari perlindungan sama bapaknya. Itu anak saya, ya. Nah, Fani kan anak saya, ngobrol sama papa. Kalau anak cewek yang minta itu ya sudah, tak doakan ya dalam nama Yesus, gendang kaki-kaki. Jadi tangisanmu, doamu itu akhirnya
percaya gitu ya dengan Yesus. Yang lain juga sama. Yang lain juga sama. Mas Dhani di belakang sana, ayo mas, semangat mas. Westos. Percaya kalau Tuhan, cokar aku, musrik. Ya, percaya sama Tuhan. Supaya kita semua punya keberanian, sekali lagi punya keberanian untuk cerita sama yang belum kenal Yesus, percaya sama Yesus. Butuh. Kalau nggak ada keberanian, mulut mana terus terkunci. Kalau sama orang Kristen, gampang, nggak susah. Ini sulit ketika kita menghadapi orang yang belum percaya. Menurut kemanusiaan sulit, kemanusiaan kita. Tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, Anda akan berhasil. Tong. Tidak usah khawatir, Tuhan yang mampu. Tinggal Anda mau nggak punya hati buat jiwa-jiwa. Mau nggak punya hati buat jiwa-jiwa. Petrus, Yohanes sampai pada kesadaran itu. Ketika Petrus Yohanes bilang, mana lebih mau taat, sama Allah atau sama manusia? Ada yang namanya ilmu absolutisme bertingkat. Maksudnya gini, ada hukum. Taat sama Tuhan itu penting. Taat sama pemerintah penting. Tapi mana yang lebih penting? Taat sama Tuhan. Karena hukum Tuhan di atas segalanya. Kesadaran Petrus dan Yohanes sampai di situ. Saya lebih mau taat sama Tuhan daripada taat sama manusia. Gimana dengan Bapak Ibu Saudara? Betul cilok penting untuk kebutuhan anak-anak dan istri. Tapi menginjili mertua itu lebih penting sekali. Berkali-kali saya bilang sama sekali, yang namanya Pak Heri bukan yang ini. Itu udah mintik-mintik mau berangkat ke gereja. Kenapa kayak kaki-kaki gitu? Ya baratnya jual cilok penting untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi membawa orang tua ini untuk kenal Yesus, wah itu jauh lebih penting. Wes toh, percaya sama aku, omonganku maksudnya. Ayo percaya sama Tuhan, kenal musik. Ya saya dorong, pulang dari sini. Nanti kita akan berdoa supaya hati kita berubah. Pak, Bu, rasa dodolan cek, ayo tak cek, bujur. Masa rasa gak mau suka barang mau. Tua itu kan minta ini mentuning nyawa. Itu namanya tua. Jangan sampai nanti ketika akhirnya tidak ada lagi kesempatan ada berdua yang geru-geru, biar gitu. Waktu kami Mesir yang tidak tahu, beberapa peserta yang lain sudah pada tahu. Waktu kita merintis hari pertama, Bapak Ibu datang ya? Datang. Sudah pernah datang. Artinya itu kan terus mintit dong. Itu cara nama mulus ada di ujung tanduk itu. Kari brojol itu. Tapi kenapa? Kita repot. Kan roti cilok itu terlalu mengasihkan. Tapi betul, tidak ada yang mengasihkan ketika lihat Bapak Ibu masuk gereja, menyembah Tuhan, mengenal Kristus Yesus, nangis, roti cilok lalu nangis. Karena tidak semua kita punya kesadaran yang sama bahwa menginjil itu adalah hal yang urgensi, gitu, yang darurat dan penting. Evan, Tuhan akan mampukan kita. Yuk manusia, kita mau berdoa bersama-sama. Mampukan kami Tuhan, bakar hati kami dengan keberanian. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara jagung terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
kita. Saya undang Bapak Saudara untuk kita balik berdiri bersama-sama. Roh Kudus, yuk Bapak Saudara, kita mau betul-betul minta supaya Allah membakar hati kita dengan keberanian. Untuk kita bisa berani bercerita tentang Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang suka. Amin Tuhan. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Kalau Tuhan sudah bekerja, maka hati sepanas apapun bisa dilembutkan. Kalau Roh Allah sudah bekerja, maka hati sekeras apapun bisa dilunakkan sama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Percayalah. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Dan tiada yang suka. Beri hatimu sama Tuhan, supaya Tuhan bakar hatimu dengan keberanian. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Di antara kita. Mari angkat hatimu dan beri kepada Tuhan. Serahkan hatimu untuk Tuhan boleh bawa, untuk Tuhan boleh proses, untuk Tuhan boleh bakar, untuk Tuhan boleh terus gerakkan dengan penuh keberanian untuk bercerita tentang Yesus. Bawa hatimu padanya, serahkan hatimu pada Yesus, serahkan dirimu, serahkanlah. Dia yang akan memberanikanmu, Dia yang akan memberanikan kita untuk bersaksi, untuk bercerita. Haleluya. Tuhan mampukan, Tuhan mampukan, Tuhan mampukan. Ya, ya. Minta Tuhan bakar hatimu agar engkau dimampukan berkata-kata, agar engkau dimampukan bersaksi, engkau dimampukan untuk memberitakan kabar baik dengan penuh keberanian. Jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati, jangan ragu. Engkau bisa. Allah yang akan memberimu kekuatan, keterampilan, kemampuan. Jangan takut. Ya, oh Tuhan, ku percaya Kau sanggup, Kau sanggup.
bala-bala sikiri. Tuhan. Oh Yesus, mari setiap hati minta sama Tuhan nama-nama orang-orang yang kau mau kabarkan Injil. Kau yang rindu mereka boleh sungguh-sungguh mengenal Kristus. Mari kita mau berdoa, Tuhan mampukan aku Tuhan pulang dari tempat ini untuk cerita kepada orang-orang ini. Aku tidak peduli dengan hasilnya, karena hasilnya adalah bagian Tuhan. Tapi mampukan aku untuk membuka mulutku dan berkata bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus, minta sama dia. Mereka perlu kamu. Mereka perlu kamu. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari? Tidakkah kau sadari? Dia kasih yang sejati. Dengarkan, orang-orang ini mereka membutuhkan Tuhan, karena tidak ada hal lain yang mampu menutup lubang kosong dalam hati manusia selain daripada Yesus Kristus. Percayalah, yang kita sedang bawa kepada mereka itu jawaban yang mereka butuhkan. Kalau kamu datang memberi jawaban, kalau Bapak Ibu datang memberi jawaban kepada mereka, tentu kita tidak perlu takut toh. Kalau kita datang memberi solusi, bukankah kita tidak perlu takut? Kalau kita datang untuk membuat mereka merasa penuh, mendapat jawaban atas apa yang mereka pertanyakan selama ini, kekosongan hati mereka, keresahan hati mereka, bukankah kita tidak perlu merasa takut? Yesus jawaban bagi mereka. Ingat itu Bapak Ibu Saudara, ingat itu baik-baik. Yesus yang kita miliki adalah jawaban yang mereka perlukan. Kita boleh menangisi mereka, tapi bukankah lebih penting kalau kita menceritakan kepada mereka? Kita boleh mendoakan mereka, tapi bukankah lebih penting kalau kita mengabarkan Injil kepada mereka? Bapa di sorga, hamba-Mu, Saudara Stefanus sudah sampaikan firman Tuhan. Biarlah kami boleh tangkap bersama-sama, sebagaimana Petrus dan Yohanes dengan penuh keberanian memberitakan kabar baik. Maka pakai dan mampukan kami, perlengkapi kami, agar kami pun diberi keberanian, supaya kami bisa membuka mulut kami yang selama ini terkunci ini, untuk kami bicara kepada orang-orang yang kami kasihi mengenai Kristus yang adalah jawaban kehidupan mereka. Bapa, hamba berdoa dengan otoritas dari yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan kami Yesus.
maka keberanian ada dalam setiap hati kami. Malam hari ini Tuhan sedang berkarya, malam hari ini Tuhan sedang berperkara. Maka di dalam nama Yesus, setiap hati yang penuh dengan kerinduan malam hari ini, dan setiap hati yang punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan malam hari ini, maka di hatinya dibakar dengan keberanian, hatinya akan dibakar dengan semangat, dengan kekuatan, dengan kekikihan, dengan kerinduan untuk cerita tentang Yesus kepada orang-orang yang mereka kasihi. Maka firman-Mu malam hari ini tidak akan kembali dengan percuma, tapi sungguh-sungguh mendatangkan dampak dalam kehidupan setiap kami. Kami dimampukan, kami diperlengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Malam hari ini hati-hati kami dibangkitkan keberaniannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian tentang bagaimana pada akhirnya kami berani menceritakan tentang Yesus, kami berani membagikan kabar baik kepada orang-orang sekeliling kami. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan. Segala hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan. Oh iya. Sebelum persembahan saya undang rekan-rekan youth, anak-anak muda ya, Metanex akan ngisi pujian dan kita mau dengar bersama-sama. Dipersilahkan.
Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk anak-anak Metanex ya. Karena hari ini seharusnya mereka beribadah, tapi mereka memberikan persembahan pujian kepada Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Nanti saya minta Saudari Fani berdoa untuk persembahan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Kau telah membawa kami di tempat ini. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan di tempat ini, dan juga berkati tangan-tangan yang akan memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Taburlah. Satu tataran yang baik yang akan kau terinspirasi dengan firman pada hari ini, memiliki keberanian. Kemarin latihannya dangdut dan Bapak Ibu, kok ini bisa lebih cepat gitu ya. Ternyata tersalurkan, puji Tuhan. Pengumuman yang bisa saya sampaikan, besok kita ada ibadah, tapi tidak di sini Bapak Ibu. Besok hari Minggu kita beribadah di Hotel Pop jam 5 sore. Kita memasuki KKR hari yang ketiga dengan pembicara Pak Daniel yang besok ya Pak Daniel. Jadi mari kita mau sama-sama datang kembali dengan semangat yang baru untuk kita bersama-sama menerima lawatan Roh Kudus di hari yang ketiga. Tidak ada informasi yang lain, monggo Pak Daniel. Jadi besok sudah masuk hari yang ketiga. Tidak ada yang spesial kecuali Mas Gilang membawakan cilok satu bungkus. Mungkin ya Mas Gilang. Amin. Hari Minggu libur Pak. Oh hari Minggu libur. Oh justru libur makanya terus dialihkan. Ya. Saya lihat di belakang juga ada Mas Cleo. Iya. Setelah enggak ketemu sekian puluh tahun ya. Enggak juga. Cleo, selamat datang Cleo. Tuhan berkati. Saya pikir tadi kok rambutnya coklat apa dari Britania Raya. Terima kasih untuk kedatangannya Cleo. Lola Marta. Oh, terpisah. Iya, ya. Kalau deket-deket enggak sudah terlalu kebiasaan, jadi biar jauh dikit gitu ya. Saya pikir kok berdua saja dari tadi. Marta di mana? Oh di situ. Baik, kita melihat banyak yang kelihatannya tidak muncul malam hari ini, atau mungkin karena ini malam minggu. Iya, karena kata orang lama malam minggu itu filmnya
Orang lama Mas Heri. Yang bisa jawab itu stok lama biasanya. Yang tidak tahu humornya ini berarti selamat, Anda masih generasi milenial ya. Karena saya lihat yang bapak-bapak ada Pak Diki di sini ya. Yang lain belum kelihatan. Oh tadi saya lihat ada Pak Handoko tadi. Sudah keluar ya, mungkin ada kegiatan. Pak Adi ada ya Pak Adi? Oke, Pak Adi aman di belakang. Lalu dia bagian jaga belakang Mas Adi, tidak apa-apa. Jadi kalau Mas Adi nggak kelihatan nggak usah dicari Bapak Ibu, pokoknya di belakang sana. Biasa memang. Catering tuh biasanya kan duduknya di belakang. Memastikan. Yonat aman ya Yonat ya, nggak terlalu belakang ya Yonat ya, iya. Yonat ya saya perhatikan pokoknya. Kalau terlalu di belakang berarti ya sinoman berarti. Iya karena cateringnya sudah sama Mas Adi di sana. Mas Satrio selamat. Terima kasih buat kehadirannya. Besok main. Besok waktunya main. Oke. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya ngobrol-ngobrol santai seperti ini biar nggak terlalu tegang gitu. Jadi saya lihat khotbahnya Mas Unus tuh tegang banget gitu ya. Terus saya, apa namanya juk-juknya kok luput terus gitu. Mungkin sajennya kurang gitu ya. Atau mungkin habis di Mas Heri kemarin mungkin ya. Joknya itu udah habis di Mas Heri kemarin gitu kan. Jadi Mas Nunus perlu effortnya perlu lebih gitu ya. Bebannya besok di saya. Ya, besok hari Minggu saya berharap kita bisa hadir semua dan bertemu juga dengan jemaat yang di Solo Selatan. Ya, kenapa memang kalau Minggu di pop supaya agak deket saja dengan yang Solo Selatan ya. Kalau ke Lawang Junjing memang cukup jauh. Oke, kita berjumpa lagi besok malam Bapak Ibu. Selamat bermalam Minggu setelah pertemuan ini ya. Yang mau malam Minggu jalan-jalan daerah hati-hati di jalan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami dibekali kembali satu firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan kami bahwa sebenarnya di dalam diri kami ada Allah Roh Kudus yang siap untuk membakar keberanian kami. Namun seringkali kami sendiri yang terjebak dalam pikiran-pikiran kami. Kami merasa kalah sebelum mencoba. Kami merasa takut, khawatir, kami minder, kami merasa tidak mampu untuk bercerita tentang Yesus. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Petrus dan juga Yohanes dalam kondisi yang begitu sulit, bahkan hati mereka pun tetap terbakar dan tetap berkobar untuk menceritakan tentang Yesus. Ajar kami Tuhan, dan tolong kami, mampukan kami, agar kami juga mampu melakukan hal yang sama. Dan berkati setiap jemaat yang sudah hadir malam hari ini, di hari yang kedua, biarlah kami tidak luput dari setiap berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami, lewat rangkaian firman Tuhan yang terus akan disampaikan oleh para pembicara, sehingga kami terus dibekali menjadi semakin hari semakin seturut dengan firman-Mu. Berkati setiap pelayan semua yang sudah melayani, yang Tuhan akan pakai semakin hari semakin luar biasa, dipakai untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang tidak hadir malam hari ini, apapun kesulitan, apapun kendala atau permasalahan mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan lawat mereka, supaya di kesempatan kemudian hari mereka boleh bersama dengan kami berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana hari-hari yang akan datang, KKR ketiga terus berjalan sampai dengan KKR 10. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang lancarkan semuanya, Tuhan yang cukupkan semua, Tuhan yang sediakan semua, sehingga apa yang menjadi pelayanan kami ini boleh berjalan dengan baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah penjagaan pertolongan Tuhan ada senantiasa bagi kami, menjaga kami, menjauhkan kami daripada mara bahaya, sampaikan kami di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga terkasih, dan kembalikan kami besok malam untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan akanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus,
dan juga damai sejahtera, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus ada senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.